Selawat dan salam mudah-mudahan tetap kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya yang selalu menunggu syafaat di yaumul akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, marilah kajian pagi pada pagi hari ini kita mulai. Dan sebelum itu, marilah kita buka kalbu kita untuk bisa dengan mudah menerima ilmu yang akan beliau yang terhormati Ustaz Haji Haris Dr. Hari Hormat. Maka dari itu, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu yang tepat kami serahkan kepada yang kami hormati Ustaz Haji Haris Dr. Hari Hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Jamaah Masjid Adz-Dzikra Cokroyudan rahimani wa rahimakumullah. Ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, para santri semuanya dan ngurus pondok yang saya hormati, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan barokah dari Allah, kesehatan, istiqomah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bersyukur kepada Allah dengan melafalkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Kita lanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam, umdah pokok ahkam hukum-hukum Islam. Apa saja yang harus kita ketahui pokok-pokok dari hukum Islam terhimpun di dalam kitab hadis ini yang seluruhnya riwayatnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi tidak diragukan hadisnya. Semuanya sahih. Bahwa kita sudah sampai pada hadis 21 dari Mughirah bin Syu'bah. Yang kemarin kita jelaskan setengahnya. Mughirah bin Syu'bah mengatakan, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan. Fa'ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Maka aku mengulurkan tangan untuk membuka dua khuf sepatu kulit beliau. Faqala da'huma, biarkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma, maka sesungguhnya aku memakai keduanya tahirataini, dalam keadaan keduanya suci. Famasaha alaihima, maka beliau kemudian mengusap keduanya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengetahui jamaah sekalian, di antara syarat untuk mengusap sepatu, ini syariat Islam memudahkan. Kalau di dalam perjalanan, kemarin dijelaskan waktunya 3 hari 3 malam, waktu maksimal.
Kalau tidak perjalanan boleh memakai khuf, waktunya sehari semalam. Syaratnya Nabi menjelaskan dalam hadis 21 ini harus suci. Keadaannya itu harus suci. Artinya dia harus memakai dalam keadaan berwudu terlebih dulu. Tidak boleh memakai khuf itu tidak memiliki wudu, kemudian dipakai begitu, setelah datang waktu sholat diusap. Ini tidak sah. Tidak sah. Jadi saya berikan analog contoh, memakai khuf jam 10, misalkan jamaah. Jam 10 dia wudhu dulu, kemudian setelah itu setelah semuanya selesai dan wudhunya harus tuntas. Tidak boleh kanan dibasuh kaki kanan, maksudnya kaki kanan dibasuh kemudian dimasukkan sepatu, kemudian kaki kiri dibasuh, kemudian dimasukkan sepatu, tidak boleh. Harus selesai semuanya wudhunya, kemudian setelah itu memasukkan sepatu jam 10. Nanti zuhur, sebelum zuhur dia batal, maka dia cukup mengusap, dan waktunya dihitung dari jam 10 tadi. Dia pertama kali memasukkan khuf. Khuf yang dimasukkan, kemarin disinggung Bapak Ibu, syaratnya satu, khufnya harus kuat. Tidak boleh khufnya itu gampang robek. Khufnya gampang robek, dan oleh karenanya khufnya orang Arab itu Bapak Ibu terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit, dan ini kuat untuk menempuh di beberapa medan menikah. Ada yang sekarang pakai karet dan sebagainya, pokoknya kuat. Terus yang kedua, artinya kalau kuat tidak gampang rusak, kena duri, kena apa niku. Yang kedua, khufnya syaratnya adalah melebihi mata kaki. Tidak boleh khuf kurang dari mata kaki. Kemudian yang ketiga, khufnya tahan air. Tidak boleh tembus air. Nah, itu diantara syarat khuf dari sisi sepatunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perselisihan pendapat para ulama, saya jelaskan ikhtilaful ulama. Syaddat Syiah telah sesat dalam hal ini fi inkaril mashi 'alal khuffaini, di dalam mengingkari mengusap dua sepatu. Warwiya aydan an Malik, dan diriwayatkan juga dari Malik, wa ba'dhis sahabah, dan sebagian sahabat. Lakin qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan innar riwayata anhum bi inkarihim dhaifah, sesungguhnya riwayat dari Imam Malik dan para sahabat yang mengingkari mengusap khuf itu dhaif, tidak kuat, artinya enggak benar sama sekali. Wa amma Malik, dan adapun Imam Malik, fariwayatu tsabitah, riwayat yang tetap dari Imam Malik itu al-qaulu bihi, yaitu berpendapat adanya mengusap khuf niku. Wa adbaqa sahabah min ba'dihi 'alal jawaz, dan juga pengikutnya itu membolehkan atas mengusap sepatu. Kalau konteks sekarang bawa sepatu ke masjid agak susah atau gampang jemaah? Agak susah memang, agak susah. Tapi masih ada, kecuali dilapisi sepatunya nek teng perjalanan, dilapisi sepatu gede ngoten, terus sepatu yang gede itu dilepas, kemudian sepatu yang kecil dipakai teng masjid. Itu saja nggak boleh sama takmirnya. Makanya syariat mengusap sepatu ini jarang, tapi masih bisa diamalkan di masjid tertentu yang masjidnya mungkin membolehkan untuk mengusap sepatu, sholat dengan pakai sepatu. Wa amma Syiah, adapun Syiah dalam hal ini, fahum alladzina khalaful ijma'a, mereka itu menyelisihi ijma', mustamsikina bi qiraatil jarri min wa arjulakum. Orang Syiah itu dia berpegang dengan bacaan kasroh di dalam surat Al-Maidah ayat 6.
Bapak Ibu bisa dibuka surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum atau wa arjulakum. Teng Quran panjenengan wa arjulikum napa wa arjulakum? Wa arjulakum. Wa arjulakum. Tapi orang Syiah itu bacanya jar tadi. Wa arjulikum. Kalau wa arjulikum itu ikutnya ke mengusap kepala. Mengusap kepala karena kasroh. Coba yang kepala itu wamsahu biru'u si kasroh, sinya kasroh. Kemudian wa arjulikum sama-sama kasroh. Nah, berarti orang Syiah itu mempraktikkan dalam hal ini kaki boten dibasuh tapi diusap. Nah, kiroahnya hafaz wa arjulakum. Kalau wa arjulakum ikutnya ke atof, ikutnya ke membasuh tangan dan membasuh wajah. Jadi kaki itu dibasuh. Jemaah sekalian, kalau kita buka di riwayat yang lain, riwayat bacaan kiroat, itu bisa dibaca dua memang. Saya punya Qurannya riwayat Syu'bah. Ini satu guru dengan hafiz. Nah, Syu'bah ini satu guru dengan hafiz. Gurunya siapa? Ini lali kula malah. Syu'bah ini satu guru dengan hafiz, gurunya Asim. Ini gurunya Asim, jemaah. Asim guru, kemudian muridnya Syu'bah dan hafiz. Dan juga kiroat yang lain. Kiroat yang lain itu bacanya wa arjulikum, tidak wa arjulakum. Tapi kesalahannya orang Syiah ini, Bapak Ibu, wa arjulikum, kalau orang Syiah itu untuk kaki, padahal wa arjulikum itu mengusap, ikut ke kepala, tetapi untuk sepatu, bukan kaki. Kalau dipraktekkan untuk kaki, ya tidak sah nanti wudunya. Tapi kalau dipraktekkan untuk sepatu, sah. Ini dijelaskan, li'annal ayata nasikhatun lil ahadits 'indahum. Karena ayat-ayat ini menghapus hadis-hadis menurut mereka. Jadi ayat surat Al-Maidah menurut orang Syiah itu, Al-Maidah ayat 6 ini turun belakangan menghapus tentang hadis-hadis membolehkan untuk mengusap sepatu. Itu menurut orang Syiah dalam hal ini. Karena mereka membacanya tadi wa arjulikum. Jadi kaki itu diusap, bukan sepatu kata mereka. Jadi tidak benar, boleh dibaca dua harokat. Wa arjulikum boleh, wa arjulakum boleh. Tapi kalau wa arjulikum ini untuk sepatu, kalau wa arjulakum ini untuk kaki. Kalau dipraktekkan seperti itu. Wa dhahabat al-ummatu juma'u ila jawazil mashi wa i'tiqadihi. Dan umat ini sudah berijma semuanya bahwa bolehnya mengusap sepatu dan meyakininya, muhtajina bisunnatil mutawatirah. Mereka itu berdalil, berhujjah dengan qiraat yang bacaan mutawatir, riwayat yang mutawatir, sunnah mutawatir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka jemaah yang dirahmati Allah, di antara yang dijadikan hujjah itu hadis-hadis nasikh. Tadi hadisnya dihapus dengan ayat surat Al-Maidah ayat 6. Yang lebih mengherankan ini bantahan untuk orang Syiah. Di antara yang meriwayatkan hadis itu ada yang namanya Jarir bin Abdillah. Sinten? Jarir bin Abdillah. Nah, Jarir bin Abdillah ini masuk Islamnya setelah turun Al-Maidah ayat 6.
Berarti klaim mereka Al-Maidah ini menghapus, menasakh dari hadis-hadis tentang mengusap sepatu, benar atau tidak jemaah? Tidak benar, karena Jarir bin Abdillah ini perawi hadis mengusap sepatu, dia masuk Islamnya setelah turun Al-Maidah ayat 6. Ini kesesatan mereka jemaah. Jadi periwayat mengusap sepatu ini Jarir bin Abdillah, di antaranya masuk Islam setelah turun Al-Maidah ayat 6. Logikanya mosok yang menghapus ini turun dalam hal ini di depannya, begitu kan aneh. Biasanya yang menghapus itu di belakangnya toh nggih? Ya, di belakangnya. Yang terhapus itu di depannya, ngoten. Dan yang terhapus dalam hal ini Al-Maidah ayat 6 itu masih enggak terhapus dan enggak menghapus, sama-sama berlaku keduanya. Ya, saya bacakan riwayatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini, wa kana ashabu Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat Abdullah bin Mas'ud, yu'jibuhum, ia mengatakan mengherankan akan mereka, hadithu Jarir bin Abdillah, hadis riwayat Jarir bin Abdillah fil mashi 'alal khuffaini, di dalam mengusap kedua sepatu, li anna islamahu kana ba'da nuzuli suratil Maidah, karena keislaman Jarir ini setelah turun surat Al-Maidah ayat 6. Nah, fayakunu fil ayati radda 'ala man lam yarul masha akhudan bi qiraatil jar. Maka ini sebagai bantahan atas seorang yang berpendapat Al-Maidah ayat 6 ini menghapus hadis tentang mengusap sepatu. Menika sakit dipahami? Halo? Halo? Nik semangat niki. Nggih, ya terus aneh kok yang menghapus malah turunnya di belakang. Turunnya di depan, maksud kula, di depan kan aneh. Harusnya yang menghapus itu di terakhir, paling terakhir. Malah perawinya itu Jarir bin Abdillah. Ini bantahan bahwa hadis tentang mengusap sepatu ini masih berlaku, tidak dimansuh syariat mengusap sepatu. Silahkan, boleh diamalkan kalau takmirnya membolehkan. Misalkan sholat di Masjid Az-Zikro pakai sepatu, kira-kira angsal apa mboten jamaah? Ini sepatu ini resi dilapisi plastik nopo-nopo yo mau. Ya, itu pun nanti dilirik yang sepatu. Wong kok sholat nganggo sepatu. Tapi sepatunya yang khuf, Bapak Ibu bisa diklik di YouTube sakit khufnya orang Arab. Nah, khufnya itu lengket dengan kulit, boten. Oh, sepatu gede niku boten. Lengket dengan kulit, dan sepatunya itu kuat memang karena terbuat dari kulit, juga kuat dan dilepas agak susah, dan itu menyebabkan kaki niku anget. Nek perjalanan niku enak banget. Terus itu tidak boleh dilepas di kamar mandi, dimanapun tidak boleh. Tidur juga pakai khuf. Terus bawahnya diapakan? Diosrok. Bapak niku diosrok. Jadi ke tanah, srok. Kalau mau sholat. Ini menunjukkan tanah yang panjenengan lewati itu bisa mensucikan najis. Terus ibu-ibu yang pakainya gamis sampai menjulur tanah, buat nopo-nopo. Karena tanah yang berikutnya itu bisa mensucikan. Yang suci itu bisa mensucikan. Meniko Islam itu gampang banget, tidak susah. Ma yukhadhu minal hadis. Apa yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama adalah masyru'iyatul mashi 'alal khuffaini 'indal wudu'i. Disyariatkan mengusap dua sepatu ketika wudu. Wal mashu yakunu marratan wahidatan bil yaddi wa yakunu ala a'la. Menika cukup sekali, tidak ada mengusap yang dua kali. Betul enten, mengusap sepatu sekali, mengusap kepala berapa kali?
sekali. Mengusap imamah Nabi, beliau mengusap imamah pernah sekali. Mengusap mangke jamaah perempuan, ibu-ibu kalau wudhunya di tempat terbuka, jenengan tidak perlu mencopot kerudungnya karena tempatnya terbuka kelihatan, cukup diusap saja sekali. Mengusap itu sekali, tidak dua atau tiga kali menikah. Semuanya Islam itu gampang banget dan sudah ada hadisnya, contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengusap yang dimaksud di sini adalah a'lal khuffi, yaitu mengusap atasnya sepatu, boten bawahnya. Dan ini menunjukkan agama Islam itu boten dengan akal saja, tapi mendahulukan Al-Quran dan hadis. Akal dipakai untuk memahaminya, betul. Tetapi yang didahulukan adalah Al-Quran dan hadis dalam hal ini. Karena kalau secara logika, kira-kira yang layak untuk diusap atas atau bawah? Bawah. Karena yang kotor niku yang bawah. Tapi Islam agama yang berdasarkan wahyu. Buatan Muhammad Wahyu, nopo Abdul Wahyu. Nah, tapi wahyu Quran dan hadis. Makanya yang diusap atasnya, kemudian yang bawahnya diosrok. Srok ngoten niku pun suci. Yang kedua, isytiratut thaharati. Syarat bersuci lil mashi 'alal khuffaini. Untuk mengusap atas sepatu, syaratnya itu bersuci. Sebelum mengusap kedua sepatu harus wudhu terlebih dahulu. Kalau tidak wudhu, tidak sah mengusap sepatunya. Wadzalika bi an takuna rijlani ala taharatin qabla dukhulihima fil khuffi. Dan yang demikian itu hendaknya kedua kaki dalam keadaan suci sebelum memasukkan teng sepatu meniko. Ya, aturannya seperti itu jemaah. Walaupun dia sudah bersih mandi, kakinya itu dimasukkan langsung tanpa wudhu, mungkin diusap, ya tetap tidak boleh. Karena harus memiliki wudhu terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, istihbabu khidmatil ulama'i wal fudolai. Anjuran untuk berkhidmah kepada ulama dan orang-orang yang mulia. Di sini yang khidmah itu Mughirah bin Syu'bah. Mughirah niku menawarkan diri untuk melepas kedua sepatu Nabi. Dan ini menunjukkan boten perbudakan. Nah, ini yang kebablasan jemaah. Saya ada sisi setujunya yang kemarin heboh dengan Trans 7 jemaah. Ada sisi tidak setujunya. Sisi setujunya memang ada yang berlebihan parah sampai sampai merangkak ini nggak perlu sebenarnya. Tapi sisi yang tidak setuju niko mengke Bapak Ibu kehormatan dari para ulama, para kiai dan sebagainya itu menjadi diremehkan dan kesan pondok itu menjadi buruk dalam hal ini. Para sahabat itu biasa mereka layani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkhidmah kepada beliau. Dan sesungguhnya kita seperti itu. Jadi kita memuliakan seseorang itu bukan karena dunia. Karena dunia itu bukan angsal. Jadi merangkak-rangkak karena dunia. Kemudian orang itu dipuja-puja, dijilat, nah masalahnya dijilat karena urusan dunia. Ini buruk. Kalau menurut itu buruk. Kita memuliakan orang karena ilmunya, karena dia itu memiliki kualitas yang memang berbeda. Jadi kita lebihkan, jangan disamakan dengan yang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia dimuliakan oleh yang lain menikah. Kalau sekedar orang tua dicium tangan oleh anak itu boleh, munduk boleh, silahkan, itu adab.
dan santri mencium tangannya ustadz itu boleh menika adab. Bayangkan kalau itu nggak boleh sama sekali dan dikatakan sebagai gulu, itu bahaya. Mangke panjenengan bisa bayangkan orang yang dia itu alim, orang yang dia banyak ilmunya pun sepuh juga, terus ada anak kecil SD, dia salamannya gini gitu Pak. Itu kira-kira pripun Bapak Ibu. Nah, makanya pendidikan adab itu penting sekali, terutama di pesantren. Diajarkan adab bagaimana memuliakan orang yang dia itu tua dan berilmu, apalagi ini kok penting. Nah, terutama kalau buat santri Muhammadiyah terkadang niku nggih kurang adabipun. Kursine gurune kula dulu nggak berani. Lungguh kursine guru itu nggak berani sama. Lungguh kursine guru nggak berani. Tapi sekarang siswa Muhammadiyah biasa Pak, bujak-bujak. Niku gimana adabnya sama gurunya. Dulu kita mondok santri itu dikasih pertanyaan sama kiainya, mufrodat nggak tahu. Ini apa artinya? Kok kamu nggak murojaah? Kok nggak belajar? Kiai ngamuk, agak nesu ngoten jamaah karena nggak belajar. Santri itu nggak belajar. Akhirnya dikasih kamus munjid, munjid ini gulai dan pecinya kiainya ditaruh di sini, keluar belajar dulu. Itu nggak ada yang berani ribut karena begitu segannya dengan kiai, betul-betul memuliakan kiainya. Tapi sekarang, waduh, boro-boro ono kiai ini, Pak. Ono kiai ini aja sudah ribut dan sebagainya. Memang penting sekali pendidikan masalah adab dalam hal ini, tetapi jangan sampai berlebihan. Contohnya berlebihan itu tadi merangkak-rangkak, terus juga minumnya kiai itu dikatakan berkah, yaitu berlebihan. Kalau sampai dikatakan berkah itu sego sing isine orengan tempe terus dengan endok dan sebagainya. Berkah itu yang punya Allah. Jadi tidak boleh seseorang itu mengatakan berkah. Kita menghormati seseorang itu karena punya kelebihan ilmunya, kemudian juga kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dalam hal menjilat urusan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Mughirah bin Syu'bah sampai khidmah kepada Rasulullah untuk menyopotkan sepatunya. Beliau dalam hal ini ada lagi juga Robi'ah, ada seorang sahabat namanya Robi'ah ini. Kalau malam Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami setiap malam menyiapkan air untuk wudhu tahajudnya Nabi. Ini disiapkan setiap malam disiapkan. Kemudian Robi'ah ini tanya, Rasulullah tanya kepada Robi'ah, apa permintaanmu? Robi'ah tidak ingin harta dunia atau apa. Dia cuma ingin menemani Rasulullah di surga. Cuma pengen itu. Cuma ingin menemani Rasulullah di surga. Baik, bantulah aku, kata Nabi, untuk memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud artinya dia harus memperbanyak sholat. Akan dimintakan kepada Allah oleh Rasulullah menemani beliau di surga. Nah, itu. Kemudian ada lagi Anas bin Malik. Anas bin Malik yang khidmah kepada Rasulullah lama. Abu Hurairah lama. Karena ilmu itu didapatkan memang dengan belajar. Kalau ilmu dengan belajar, kalau keberkahan dari Allah itu didapatkan jadi sekalian dari berkhidmah kepada pada para ulama dan sebagainya. Insya Allah hidup seseorang itu nek khidmah sama orang tua yang melahirkanmu dan juga orang-orang yang alim, yang banyak ilmunya menikah, hidupmu akan berkah. Yang keempat, jaa fi ba'dhi riwayah, datang dari sebagian riwayat hadzal hadis ini, anna dzalika fi ghazwah Tabuk, bahwasanya hadis ini dalam peperangan Tabuk, li sholatil fajri, untuk sholat
fajar. Perang Tabuk termasuk perang terakhir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikuti. Perang Tabuk, perang yang sangat dahsyat menika, dan perang ini kaum muslimin berjuang juga dengan mati-matian, dan Rasulullah mengatakan ketika perang Tabuk dengan hadis yang masyhur, kita telah selesai jihad yang kecil untuk jihad yang besar. Kok dikatakan jihad yang kecil ya Rasulullah, padahal perang Tabuk itu jihad yang besar. Dan Nabi mengatakan jihad yang besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu dalam hal ini. Tapi hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis nomor pinten niki 21 sudah selesai kita jelaskan. Kira-kira wonten ingkang dipun takul-takul boten, monggo. Monggo ayo. Nggih. Oh ya. Ya. Sisa waktu maksudnya gimana? Jadi aturan jamak itu ada aturannya menikah jamaah sekalian. Yang pertama, jamak itu harus runut sholatnya, dan itu dijelaskan di dalam beberapa kitab-kitab dari para ulama urut. Jadi sholat urut jamak itu zuhur dulu, kemudian baru asar, zuhur kemudian asar. Kalau bapak-bapak datang pas waktu asar, panjenengan belum zuhur mengikuti jamaah itu, panjenengan harus sholat niatnya zuhur menika, meskipun imamnya sholat asar. Boleh berbeda niat dengan imam, boleh. Dalilnya nopo boleh berbeda niat dengan imam? Nabi pernah sholatnya dua kali. Sholat yang pertama sebagian ulama mengatakan wajib, yang kedua sunnah. Nah, boleh berbeda niat, panjenengan tetap niat sholat maghrib, baru kemudian sholat isya. Terus maghrib kan 3 rakaat, isya kan 4 rakaat. Jadi jamaah kalau di rakaat terakhir jenengan tetap duduk nunggu imam rakaat terakhir. Imam berdiri, jenengan duduk menika. Terus salamnya nanti bersama dengan imam. Jadi menika tata cara pelaksanaan sholat jamak. Nah, kalau jamak itu bukan karena safar boleh. Nabi pernah menjamak. Di sini dijelaskan. Mendatulahkan wonten hadis tentang jamak. Nabi pernah menjamak karena hujan boleh dijamak. Tapi hujan yang boleh dijamak itu hujannya harus deras, yang membuat orang itu keluar basah kuyup. Mboten telitik jamak, mboten. Ini harus basah kuyup. Yang orang itu terhalang keluar ke jalan, itu boleh dijamak. Dan syaratnya menjamak sholat karena hujan juga, hujannya itu masih berlangsung di sholat yang kedua. Ini pun berhenti, ya orang saya dijamak. Tadi maghrib hujan, terus rakaat terakhir hujannya berhenti gitu. Nah, itu nggak usah dijamak, sudah berhenti. Nah, terus kalau hujannya deras, terus sudah jamak isya, di tengah sholat isya, hujannya berhenti. Hujannya itu berhenti. Bagaimana? Dibatalkan nggak sholatnya?
boten boleh. Ya. Kemudian Nabi pernah menjamak karena sebab dalam hal ini karena bahaya keadaannya. Ini, kalau kemarin jelaskan itu jamaah, ini hadisnya tentang jamak sholat wonten di kitab Umdatul Ahkam. Dan karena sakit nate di akhir-akhir usia akhir hayat beliau. Kalau jamak tidak karena safar boleh, apalagi safar boleh. Tidak hanya safar jamak itu, bisa karena hujan, bisa karena keadaan yang mendesak, sakit dan sebagainya boleh. Tapi kalau kosor jamaah itu kaedahnya karena safar. Kalau kosor itu safar, panjenengan mau ke Surabaya belum pergi, terus di sini ya bolehnya jamak, tidak boleh kosor kecuali kalau sudah pergi di perjalanan maka itu boleh menjamak dan mengkosor. Kosor itu karena safar, tapi kalau jamak boleh karena yang lain. Boleh tidak menjamak karena rapat. Yojo. Sing maslahat nggih ojo, karena rapat ditunda cuma 10 menit kan sakit. Jadi rapat dijamak, kemudian nikahan dijamak. Yo ada, Pak. Jadi nikahannya jam 11 macaing nganten itu loh. Terus asar nangke duhur nabrak asar dijamak duhur dan ojo. Wah, seyukianya ngantene diatur, jangan jam 11, jam 8, jam 9 gitu. Atau kalau mau jam 11 ini nabrak sholat mangke, dia jaga wudhu ngantene, terus tengah-tengah nganten sholat, jaga wudhu, jangan asal menjamak menikah. Terus yang kedua, tadi apa Pak? Sudah terjawab buatan? Iya. Nah, kalau panjenengan di perjalanan nggak apa-apa, tapi kalau belum perjalanan tidak boleh mengkosor. Tadi kosor itu hanya untuk apa? Safar, hanya untuk safar. Kalau belum perjalanan tidak, karena Nabi mengkosor sholat hanya dalam perjalanan atau di tempat lain. Jenengan sudah pergi dari tempat panjenengan ke tempat yang lain, itu perjalanan, boleh dikosor menikah. Iya, semoga. Boleh ya, boleh. Bahkan para ulama memberikan catatan di sini wonten. Jadi sing ngono sebenarnya mengkosor saja kalau safar. Kalau sebaiknya mengkosor. Tapi kalau mau menjamak sekaligus tidak apa-apa, silahkan. Safar Nabi itu seringnya mengkosor. Tapi kalau menjamak boleh juga. Gitu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita dengan jelas ilmu yang disampaikan beliau Ustaz Haji Arif Rahim Rahman. Alhamdulillah Rabbil Alamin, untuk pagi hari ini infak yang masuk ke kas Masjid Al-Iqra uang sejumlah 321.500 rupiah. Jazakumullah khairan jazaa, jazakumullah khairan katsiran. Para bapak, para ibu, untuk selanjutnya berhubung ibu telah menyediakan sarapan pagi, maka kami mohon untuk beralih duduknya ke tempat sarapan pagi, dan mari kita awali dengan membaca doa untuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada kurangnya saya mohon maaf. Mari kajian pagi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajib aja ini. Nyala, 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 nyala.